Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang murid bertanya, apakah ada jalan lain untuk mendekati Tuhan selain sholat? Pertanyaan ini bisa dijawab begini. Sholat akan lebih bisa mendekatkan seseorang dengan Tuhan. Tapi bagaimanapun, wujud sholat tidak hanya dalam bentuk keluarnya saja, yakni hanya bungkus sholat yang memiliki awal dan akhir. Apapun yang memiliki awal dan akhir adalah bungkus. Ucapan takbir, pernyataan atas keagungan Tuhan, itu adalah permulaan sholat. Dan ucapan salam adalah akhirnya. Begitu pula ada sesuatu yang lebih dari sekedar ucapan iman yang diucapkan lidah. Karena ucapan itu pun memiliki awal dan akhir. Apapun yang dapat diucapkan atau memiliki awal dan akhir adalah bungkus. Bentuk, sedangkan jiwanya tidak dibatasi oleh isyarat-isyarat fisikal dan tidak terbatas, tanpa awal dan tanpa akhir. Salat sebagaimana yang kita ketahui dan kita lakukan saat ini adalah hasil rumusan para nabi. Nabi Muhammad SAW yang telah merumuskan salat pernah bersabda begini, "Aku memiliki waktu dengan Tuhan, dan selama waktu itu tidak terdapat ruang baik untuk nabi penanggung pesan ataupun malaikat yang berada di dekat Tuhan untuk berbagi denganku," kata Nabi. Maka dari itu kita mengetahui bahwa jiwa sholat tidak terletak hanya pada bentuk luarnya saja, melainkan juga merupakan keadaan dari keterserapan seorang manusia dan ketidaksadaran seluruhnya selama semua melakukan suatu bentuk luarnya. Karena di sana tidak ada ruang, karena di sana tetap berada di luar. Pada jenjang ini, pada tahap ini gitu, tidak terdapat ruang sedikit pun, bahkan bagi Jibril sekalipun. Ada sebuah cerita menarik mengenai Maulana Bahauddin. Suatu hari, sahabat Bahauddin ini menemukan beliau benar-benar terserap di dalam perenungan atau bahasa sufistiknya itu adalah fanafillah. Ketika waktu sholat tiba, beberapa pengikutnya berteriak kepada Maulana bahwa waktu sholat telah tiba. Maulana tidak memberikan perhatian terhadap apa yang mereka katakan. Mereka bangkit dan memulai sholat mereka sendiri. Tetapi meskipun demikian, ada dua pengikut tetap melayani gurunya, yakni Maulana Bahauddin tadi, dan tidak bangkit sholat. Salah satu pengikut yang tengah melakukan sholat, seorang lelaki yang bernama Khawayagi, melihat jernih dengan mata batinnya bahwa seluruh mereka yang sedang melaksanakan sholat, termasuk imam sholatnya, ternyata membelakangi kiblat. Sedangkan mereka berdua yang melayani Bahauddin justru menghadap kiblat. Ini apa artinya? Artinya, sang guru Maulana Bahauddin telah melewati keadaan kesadaran ego dan memasuki keadaan kehilangan diri di sana. Terserap di dalam cahayanya Tuhan. Beliau telah mencapai makna perkataan Nabi yang berbunyi, "Matilah sebelum engkau mati." Dia kemudian menjadi cahaya Tuhan. Dan siapapun membalikkan punggungnya pada cahaya Tuhan untuk memandang dinding, telah betul-betul mengarahkan punggungnya ke kiblat. Karena cahaya adalah jiwa kiblat. Nabi telah menjadikan Ka'bah sebagai arah sholat untuk seluruh dunia, seluruh manusia. Tapi Allah yang Maha Kuasa lebih layak untuk menjadi arah sholat. Karena atas namanya lah Ka'bah menjadi kiblat. Nabi Muhammad suatu ketika pernah memperingatkan sahabatnya. Nabi bersabda, "Aku memanggilmu, kenapa engkau tidak datang?" kata Nabi kepada sahabatnya. Sahabatnya kemudian menjawab, "Karena aku sedang sholat, Nabi."
Bukankah aku yang memanggil kamu? Aku tidak berdaya, kata sahabatnya. Nabi kemudian menjawab, memang baik bagimu untuk mengetahui ketika dirimu menjadi tidak berdaya di seluruh waktu. Melihat dirimu sendiri tidak berdaya di saat kuat. Bahkan di waktu tidak berdaya sama sekali. Oleh karena itu teman-teman, di atas kekuatan kita terdapat kekuatan lain yang lebih besar. Di segala waktu dan keadaan, kita tunduk pada kehendak Tuhan. Diri kita tidaklah dua bagian, yang pada satu waktu terkendali dan pada waktu yang lain tidak terkendali. Maka dari itu, jagalah kekuatan Allah di dalam pandangan kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita selalu menyadari bahwa diri kita ini tidak berdaya, diri kita ini tidak terkendali, diri kita ini tunadaya, jelek, dan lemah. Ingat, jika harimau, macan, dan buaya saja tidak berdaya dan gemetar di depan Allah, bagaimana lagi manusia yang lemah? Ingat pula surga, bumi, dan segala isinya tidak berdaya dan dikuasai hukum Allah. Allah adalah Raja yang maha kuat. Cahayanya tidaklah seperti cahaya matahari dan bulan. Meskipun keberadaan keduanya tetaplah sebagaimana adanya seperti yang kita lihat. Tapi ingat, apabila cahaya Allah bersinar tanpa disaring, surya ataupun bumi tidak akan dapat bertahan. Tidak pula bagi matahari dan bulan, tidak seorang pun akan tersisa. Ada seorang raja suatu ketika berkata kepada Darwis, saat engkau menikmati keagungan dan kedekatan pada istana Tuhan, tolong beritahulah aku. Darwis kemudian menjawab, apabila aku telah sampai pada kehadiratnya, dan aku mengungkapkan sinar dari matahari keindahan itu, aku tidak akan mampu untuk memberitahu kepada diriku sendiri, apalagi kepada dirimu, kata Darwis. Meski demikian, apabila Tuhan telah memilih satu pelayannya dan menyebabkannya terserap ke dalam dirinya Allah, apabila setiap orang mesti berebut memegang pakaiannya dan membuat permintaan kepada Allah, Allah akan mengabulkan permintaan yang paling dekat dengannya, walaupun orang itu tidak mengatakan permintaannya. Dari sini teman-teman yang berbahagia, cobalah renungkan diri kita. Sadarkan diri kita bahwa kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita sadar bahwa Allah lah yang maha kuat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.